Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah manajemen kearsipan. Di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teori-teori mengenai kearsipan. Di minggu ini kita akan membahas mengenai tujuan kearsipan dan nilai guna arsip. Bagaimana detailnya nanti kita lihat dari slide yang berikutnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan dari kearsipan sendiri. Jadi tujuan dari kearsipan ini sendiri menurut Basir Bartos, beliau menuliskan tujuan dari kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Ini menurut pasal 3 di Undang-Undang 7 nomor 71. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa tujuan dari penanganan arsip itu untuk melakukan pengawasan terhadap siklus arsip, yaitu penciptaan, penggunaan, penyimpanan, penemuan kembali, dan pemusnahan arsip. Ada juga yang bilang bahwa tujuan dari penanganan arsip adalah untuk mengembangkan prosedur yang efisien pada setiap fase siklus, menghilangkan penyimpanan ganda arsip, mengurangi biaya di dalam fase siklus arsip. Ada juga yang bilang mengembangkan pembaguan realistis bagi kinerja karyawan dan evaluasi program. Ada juga yang bilang meningkatkan kesadaran karyawan mengenai arti pentingnya pengelolaan arsip. Dan yang terakhir adalah membagukan prosedur dan peralatan yang diperlukan dalam pengelolaan arsip. Ini tujuan dari arsip. Sedangkan tujuan kearsipan menurut pasal 3 UU nomor 43 tahun 2009, ini yang terakhir ya, yang terbaru. Tujuan dari kearsipan ini adalah untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang kelima adalah mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Keenam adalah menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh adalah menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Ini tujuan kearsipan dari pasal 3 UU nomor 43 tahun 2009. Oke, nilai guna arsip ini ada 6 menurut Deliangki tahun 2000. Disingkat Alfred. A-nya itu apa? Administrative value atau nilai guna administrasi. L-nya adalah legal value atau nilai guna hukum. F-nya adalah fiscal value atau nilai guna keuangan. R-nya adalah research value, jadi nilai guna penelitian. E-nya ada educational value,
Jadi nilai guna pendidikan. D-nya adalah documentary value atau nilai guna dokumentasi. Disingkat Alfred-nya biar mudah untuk mengingat. Oke, berikutnya nilai guna arsip. Jadi nilai guna arsip ini didasarkan pada kegunaannya bagi organisasi. Jadi nilai guna arsip ini merupakan dasar penentuan jadwal retensi bagi masing-masing dokumen berdasarkan nomor serinya. Ditinjau dari kepentingan organisasi, nilai guna arsip ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Apa itu nilai guna primer? Jadi nilai guna primer ini didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga penciptaan arsip. Jadi primer ini dibagi menjadi beberapa. Ya, pertama adalah nilai guna administratif, yaitu dokumen inaktif yang digunakan untuk menentukan polisi organisasi, menentukan nilai guna administratif. Dokumen semacam ini biasanya meliputi bagan organisasi, pernyataan visi dan misi, serta tata tertib yang mengatur operasional organisasi. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, perkembangan organisasi itu dari masa ke masa itu seperti apa. Ini dari nilai guna administratif. Yang kedua adalah nilai guna fiskal. Jadi isinya adalah berupa nilai guna dokumen yang menyangkut penggunaan uang untuk kepentingan audit atau operasional. Jadi data yang diperlukan untuk menyusun laporan tahunan atau menyelesaikan pengisian pajak di sebuah organisasi atau berkas-berkas transaksi, misalnya penjualan, pembelian, laporan keuangan, dan ringkasan transaksi keuangan. Ini biasanya nilai guna fiskal. Yang berikutnya adalah dinilai guna hukum. Jadi dinilai guna ini dokumen bagi organisasi itu biasanya menyangkut kepentingan hukum. Biasanya isinya adalah dokumen kepemilikan atau persetujuan transaksi kontrak atau bukti penyelesaian tugas atau pelaksanaan standar keselamatan kerja atau dampak analis lingkungan. Ini adalah contoh dokumen yang mempunyai nilai guna hukum. Dan berikutnya adalah nilai guna historis. Jadi nilai guna historis ini, dokumen ini biasanya disimpan karena mempunyai peristiwa yang di dalamnya berhubungan dengan suatu kegiatan atau histori dari perusahaan tersebut. Jadi misalnya contohnya ini adalah teks proklamasi, itu kan juga teks yang digunakan yang memiliki nilai historis yang tidak memandang isinya. Jadi nilai historis itu punya sejarah lah intinya. Dan yang kedua adalah nilai guna sekunder. Jadi ini merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan umum di luar lembaga penciptaan arsip. Jadi biasanya arsip atau dokumen ini digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban sosial. Jadi ada dua nilai guna yang ada di dalamnya di nilai guna sekunder. Yang pertama adalah nilai guna kebuktian. Jadi isinya mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan itu didirikan, dikembangkan, terus diatur pelaksanaannya, fungsi kegiatannya itu untuk dinilai kebuktian. Yang berikutnya adalah nilai guna informasi. Jadi nilai guna informasi ini menyangkut informasi untuk kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptanya. Informasi ini biasanya digunakan
untuk tempat atau benda atau fenomena atau masalah atau jenisnya. Jadi informasi tentang orang, tempat, benda, fenomena atau masalah. Contohnya arsip toko buku. Jadi arsip toko buku ini berisi penjualan buku untuk seorang pahlawan nasional. Jadi di sini informasi yang diutamakan adalah menyangkut tokohnya, bukan tentang toko bukunya. Ini untuk nilai guna informasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk teori mengenai kearsipan ini masih berlanjut ya. Di minggu ini kita sudah membahas tujuan dari kearsipan dan nilai guna di arsip. Untuk minggu depan kita akan membahas teori hidup arsip sampai dengan prosedur filing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.